Jangan sampai banyak ngadu sama manusia, banyak ngeluh di depan manusia. Syakwa ilan nas. Ya. Kono ngomong, sini ngomong kesusahannya, diomongin ya, jadi orang pada tahu. Nggak boleh. Wal yahdharil faqiru min qawlihi a'tani fulanun kada wa huwa kadhibun. Ya, ini kemarin kita bahas tentang nasihat buat orang-orang fakir ya. Nasihat buat orang kaya udah banyak kemarin. Nah, sekarang orang fakirnya. Kalau kita ditakdirkan jadi orang miskin, ini nasihat-nasihat. Kemarin sudah banyak. Wal yahzaril faqiru, dan hendaklah takut orang fakir min qawlihi, dari ucapannya a'tani fulanun kada. Saya dikasih sama si anu segini. Wa huwa kadzibun, padahal dia bohong. Yuridu bidzalika at-talbis, dia kepengen nipu dengan ucapan itu ala sami, kepada orang yang mendengar. Untuk apa? La'allahu yu'tihi, supaya dikasih juga sama orang itu. Kan bikin hati orang kagak enak. Tadi datang ke sono, alhamdulillah saya dikasih segini. Ngomongnya di depan kita. Kita yang denger kan kagak enak. Kagak ngasih juga udah bandingin sama orang lain kan gitu. Nah, padahal di sana juga kagak dikasih, cuman dia sengaja aja ngomong gitu biar hatinya orang yang denger kagak enak, biar ngasih juga. Masa iya di sana ngasih segitu, gua segitu, gua kudu lebih kan gitu. Kita kadang-kadang kan orang suka punya sifat begitu, dimanfaatin. Orang miskin dengan cara begitu tujuannya untuk supaya dikasih orang, nggak boleh ya. Bikin orang jadi ngasih gara-gara bohongnya kita. Nggak boleh. Wa min qawlihi lam yu'tini fulanun syai'an idza su'il. Nah, atau sebaliknya ucapannya, saya kagak dikasih apa-apa. Lagi perlu banget nih, ya gitu kan. Ke sono datang kagak ada barang, nggak ada pemberiannya gitu kan, nggak dikasih apa-apa. Wa qad a'tahu, padahal dia dikasih. Dia ngomong begitu makhafatan alla yu'tiyahul akhar. Dia karena takut nggak dikasih lagi. Jadi trik-trik ini kan, ini trik namanya kan. Ada trik orang supaya dikasih duit dengan cara membandingkan dengan orang lain. Saya datang ke sono dikasih sekian-sekian, masa ente kagak? Ente kan kayaan dari dia, misalnya begitu. Atau sebaliknya ngomong, ngeluh aja. Saya udah kemana aja, nggak ada yang ngasih bantuan. Tolongin apa, misalnya. Harapan tinggal atu, misalnya gitu. Nah, padahal udah dapat dari yang lain, gitu. Disengaja ngomong gitu supaya orang ada rasa ibah, rasa kesian. Akhirnya dikasih. Nah, itu cara-cara seperti itu, trik-trik begitu nggak boleh dilakukan oleh orang fakir miskin. Karena apa? Bohong. Ya, bohong. Ya. Wal yahdhar min kitmanihi ma a'tahu Allahu min fadli. Nah, ini nasihat berikutnya. Itu kan kemarin udah kita bahas tuh. Nasihat berikutnya, hendaklah orang-orang yang miskin itu takut menyembunyikan apa yang Allah berikan, karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Seakan-akan nih ditampakkan kemiskinannya, kefakirannya, seakan-akan Allah nggak ngasih apa-apa sama dia. Hilang aja tuh di mata dia pemberian Allah. Jangankan pemberian Allah, kita aja dari suami nih, kalau kita ngasih bini kita kagak dianggap hilang aja gitu kan. Lu nggak pernah ngasih, padahal kita kasih mulu misalnya gitu. Kan kesel juga kita. Apalagi Allah yang pemberiannya itu segala-galanya. Cuman nih orang fakir miskin suka ngelihatnya dari sisi satu aja. Duit misalnya. Susah banget sama duit. Yang lain masih punya. Kesehatan masih dikasih. Ya, panca indera masih lengkap. Ya, penglihatan masih bisa. Pendengaran masih normal. Jalan kemana masih kuat. Misalnya gitu. Badan sehat. Ya, rumah punya. Keluarga ada.
Masih banyak pemberian Allah kepada dirinya, cuman jadi nggak kelihatan. Yang ada cuman keluhan-keluhan. Padahal cuman satu yang dikeluhkan itu. Nggak boleh. Itu juga nggak boleh jadi orang fakir miskin. Kalau kita ditakdirkan fakir miskin, maka jangan seperti itu. Mengecilkan pemberian Allah. Sengaja kita anggap nggak ada. Allah mah tega banget, misalnya begitu. Ya. Ngeluh akhirnya. Wa min kasrati syakwa, juga jangan sampai banyak ngadu sama manusia, banyak ngeluh di depan manusia. Syakwa ilan nas. Ya. Sono ngomong, sini ngomong kesusahannya diomongin ya, jadi orang pada tahu. Enggak boleh. Jaga iffah. Kemarin kan ada sifat iffah tuh kan? Sifat iffah itu menjaga kemuliaan diri dengan cara tidak mengeluh di depan manusia. Hingga apa? Orang menyangka dia mah enak aja hidupnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang lain yang kagak tahu menyangka hidupnya enak. Kenapa? Karena dia ta'affuf, menjaga kemuliaan. Sengaja dia kagak ngomong. Kalau dia mau curhat, dia curhat aja ke Allah. Kalau dia minta sesuatu, dia minta langsung ke Allah. Gak mau kepada manusia. Sehingga di depan manusia dia tetap mulia, terhormat. Coba kalau kita minta-minta. Kita ke sono minta, ke sini minta. Ngeluh, sono ngeluh, sini. Akhirnya di mata manusia kita jatuh. Ya, rendah. Kenapa? Orang yang minta itu memang dipandang rendah. Al-yadul ulia khairum min yadis. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Wa min izhari hajatihi likulli ahadin. Dan hendaklah orang miskin itu jangan sampai selalu menampakkan hajatnya, kebutuhannya kepada setiap orang. Ya. Ditunjukkan kesusahannya kepada setiap orang. Nah, ada memang orang yang mentalnya begitu. Artinya Islam tuh melarang, menghina betul, menjadi mental peminta-minta. Ya. Makanya dakwah-dakwah begini ini penting disampaikan ada di tempat-tempat ziarah kadang-kadang ya. Aduh, kita kesian pada ngelihatnya. Tapi mental itu seperti ditanamkan dari orang-orang tuanya. Anak udah gedean dikit, sono lu udah minta-minta gitu. Nah, itu merendahkan betul. Nggak boleh dalam Islam itu, nggak boleh. Harus jaga muruah kita, kemuliaan diri kita jaga. Ya, termasuk tadi menampakkan kebutuhan kita kepada orang lain. Wa qad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara. Ya, sebagian orang fakir suka melakukan perbuatan begitu. Ya ngeluh, ya bohong, ya menampakkan kebutuhan seakan-akan udah susah banget, ya. Itu suka dilakukan sama orang-orang kafir. Wa yatawahhamu anna man sami'a dzalika minhu a'tahu. Mereka menduga atau berharap dengan cara seperti itu orang yang mendengar keluhannya itu akan memberi kepada dia. Ya. Ada rasa kasihan kali orang, ibah kali, ya, dengan keluhannya. Padahal dia dibikin-bikin. Bahkan coba ada orang minta-minta tuh sampai di actinginnya dilatih itu, sampai yang kakinya kagak buntung ya kan dibikin buntung, sampai segitunya mau minta-minta. Ya kan? Padahal ketahuan petugas, Masya Allah dia bisa lari taunya. Aduh. Triknya itu kan untuk ngebohongin orang. Untuk ngebohongin orang. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya hina, ya. Memang ini karena mental ya. Jadi dipastikan nih, walaupun kita di Indonesia nih, peminta-minta itu memang banyak orang Muslim ya. Karena kita kan mayoritas Islam. Ya. Tapi itu bukan ajaran Islam. Nah, gitu. Islam tuh nggak ngajarin begitu. Jadi kalau kita lihat banyak peminta-minta nih orang Islam di mana-mana, itu pasti mereka nggak ngerti ajaran agamanya sendiri. Ya, sehingga mentalnya jadi begitu.
Coba lihat di kota-kota besar kayak kita nih, banyak banget kan. Ada yang sengaja memelas, ya kan, bawa anak kecil ke jalan-jalan gitu kan, di lampu merah gendong bayi, ya bikin orang yang ngeliat tuh kesian. Kita kan jadi serba salah, kita kagak kasih kagak tega, kita kasih kebiasaan begitu, ya kan? Nah, direkayasa lah gitu, kemiskinannya itu dieksploitir, ya kan, ditonjolin supaya benar-benar kelihatan miskin. Kalau perlu bajunya compang-camping, ya. Lebih bagus misalnya ya dagang mungkin di pinggir jalan. Ada kan kadang-kadang orang udah tua atau ibu-ibu udah tua masih dagang aja. Ya, dia dagang beneran dagang. Emang pengen berikhtiar, berusaha. Tapi ada orang yang ngelihat nggak tega kan? Ya Allah, nih orang udah tua banget masih dagang aja. Akhirnya orang nolong. Yang begitu malah bagus. Ketimbang dengan sengaja merekayasa supaya kelihatan susah. Ya, berusaha aja. Nanti juga kalau Allah mau kasih rezeki dari tangan lewat tangan-tangan orang, itu bisa. Ada caranya Allah untuk menggiring orang itu supaya membantu. Tapi jangan ditimbulkan mental meminta-minta seperti itu. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban. Dia melakukan itu bisa jadi emang sengaja bohong. Ya. Maka dosanya dua. Dosanya 2 kali lipat. Ya. Faya'samu 'alal kadzibi, yang pertama dia dosa karena kebohongannya. Bohong apapun kan jadi dosa. Kecuali ada 3 kebohongan yang dibolehkan, kan? Bohong untuk nyelamatin orang salah satunya. Nah, ini bohongnya ini jadi dosa. Ya. Yang kedua apa dosanya? Wa 'ala akhdhi ma yu'tahu 'ala talbis. Dan yang kedua, dosanya dia mengambil pemberian orang dengan cara menipu. Dia ambil tuh, dia terima, orang kan ketipu sama dia. Ya kan, jadi kesian, udah gua kasih dah. Itu dia nerima itu jadi dosa. Jadi dosa tuh. Ya. Bohongnya sendiri jadi dosa, nerimanya karena dilakukan dengan cara kebohongan itu, nerima itu jadi dosa. Tuh. 2 kali lipat dosanya. Dapatnya enggak seberapa. Ya. Jadi dosa. Wa hadhil asya' wa fi ma'naha qad yubtala katsirun biha minal fuqara. Ya. Semua ini kelakuan-kelakuan tadi itu, ya, trik-trik semua itu, yang atau apapun modelnya yang begitu-begitulah, ya, yang semakna dengan itu memang sering dilakukan oleh orang-orang fakir, itu tentu sebagai ujian Allah. Emang kalau udah kita ditakdirin susah itu berat rasanya hidup mungkin ya. Mau ini susah, mau itu enggak ada, mau ini enggak ada. Nah, sementara kita lihat orang lain enak banget gitu. Akhirnya kita merasa, gue minta tolong dah. Gitu. Itu memang ujian buat orang-orang fakir. Karena kalau dia sabar, dia ridho, ya pasti pahalanya besar dan Allah kasih jalan keluar. Salah satu jalan keluar itu Allah kasih ketenangan di hatinya, tentram. Ya, ingat akhirat, ya nggak apa-apalah gue dikasih miskin di sini, ntar di sono kagak dihisab banyak-banyak, agak lama-lama dihisabnya. Jadi orang kaya merepot banget, harta ini lain, harta itu lain, nanti semua dihitung. Orang-orang udah rapi, udah mau jalan ke surga, dia masih dihitung aja hartanya kagak habis-habis. Ya mendingan gue begini dah, kira-kira begitu kan? Itu kan paling tidak menghibur diri. Karena itu merupakan ujian dari Allah. Alladzina yaqillu ilmuhum. Nah, bagi orang-orang yang fakir dan sedikit ilmunya,
itu menjadi kesalahan. Ya karena nggak ngertinya tadi itu. Ya udah ditakdirin miskin, bodoh lagi. Ya udah. Ya. Ngejerumusin malah kemiskinan itu justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Karena salah langkah. Ya, apa? Dia mengeluh kepada manusia. Wa yaksuru fin nasi ta'muhum. Jadi tomak dia, tamak terhadap pemberian manusia. Demennya minta aja. Ya, itu. Enggak kepengen usaha, enggak kepengen kerja, enggak apa. Ya, jadi tamak, mengharap terus dengan pemberian manusia. Wa ammal mas'alatu linnasi fahiya mazmumatun jiddan. Adapun meminta-minta kepada manusia itu adalah sifat yang sangat hina. Ya, sangat tercela itu sifat. Enggak boleh dalam Islam. Illa indal hajati syadida. Kecuali dalam keadaan kebutuhan yang sangat. Emang udah mentok ini. Nah, kira-kira begitu tuh. Nabi pernah nggak sih berhutang? Pernah. Ya, minjem pernah Nabi. Orang Yahudi lagi minjem. Ya. Tapi untuk apa? Nabi minjem itu untuk makan. Berarti udah mentok, udah kagak ada yang dicari, udah nggak ada yang diharapin, gitu kan? Udah kagak ada buat makan. Ya. Baru Nabi itu cari bantuan kepada manusia. Itu sekedar buat contoh aja bahwa diri Nabi pun manusia biasa. Gitu. Sekedar buat contoh buat kita. Artinya kalau udah mentok kesulitan kita, nggak ada jalan keluar, kita memang daripada nggak makan itu mati, maka cari jalan keluarnya dengan cara meminjam atau meminta tolong. Gitu. Jangan cari jalan keluar yang lain. Nyolong lah, terpaksa lah saya nyolong. Terpaksa nyolong. Ya kan? Kalau kagak nyolong kagak hidup saya, mati saya, kagak makan. Iya, kan masih bisa minta. Gitu. Tapi pernah melakukan itu. Jadi minjemnya Nabi itu hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Maka kita juga dibolehin. Kalau emang kebutuhan yang mendesak itu, ya dibolehin. Wahia a'ni al-mas'alah minal fawahish lam yahilla, yaitu meminta-minta. Sifat meminta-minta itu termasuk fawahish, fahishah, perbuatan buruk. Ya. Perbuatan buruk. Ya. Lam yahilla minal fawahishi ghairuha. Tidak halal kita melakukan perbuatan meminta-minta itu, fahisha itu, kecuali dalam keadaan sangat butuh, ya, mendesak, tidak dibolehkan kita melakukan itu. Kama warada wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nah, ini kata Nabi. Tidaklah seseorang itu selalu meminta-minta kepada orang lain, kecuali nanti dia mati menghadap Allah dalam keadaan mukanya nggak ada dagingnya, habis, rontok tulang doang. Ngadep Allah cuma begini, nggak ada mukanya, adanya tulang, habis dagingnya. Itu hukuman bagi orang nanti yang suka minta-minta. Ya, minta-minta itu bukan nggak ada hukumannya, berat. Nanti kalau kita di akhirat kita lihat ada orang lo ngadep Allah kagak ada dagingnya, itu muka tulang doang misalnya gitu. Nah, itu berarti tukang minta-minta waktu di dunianya. Ya, apalagi kadang-kadang dikemas pakai peci, ya kan? Kayak sorban bulu, wah udah semuanya itu hanya untuk nipu manusia. Nanti di akhirat dia menghadap Allah itu mukanya kagak ada dagingnya. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillul mas'alatil ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyyin.
Kata Nabi, tidak halal meminta-minta itu bagi orang yang berkecukupan. Ghani di sini tentu bukan orang kaya maksudnya, orang yang berkecukupan. Wala lidzi mirratin sawiyin, dan juga tidak boleh bagi orang yang masih bisa berusaha. Ya. Ini mental-mental peminta-minta ini kadang-kadang orangnya gagah. Ya kan? Tapi mentalnya jatuh jadi peminta. Nah, itu nggak boleh. Wal mirrah hiya al-quwah. Yang dimaksudkan mirrah tadi itu adalah kuat, orang punya kekuatan. Masih mampu, masih gagah maksudnya. Nggak boleh. Bagi orang yang berkecukupan, artinya hidupnya itu nggak ghani itu tidak pengertiannya orang kaya, tapi tidak kekurangan. Ya, nggak ada tukang minta-minta yang begitu jadi bos tukang minta-minta maksudnya, ya kan? Begitu diviralkan rumahnya punya mobil, ya kan? Rumahnya gedong. Ada dulu saya pernah cerita doang. Jadi pengemis cacat bener. Jadi dia cuma di situ aja di jalanan, orang lemparin aja duit, karena dianya cacat. Taunya bininya 2 katanya. Waduh, ini luar biasa. Jelas kalah yang ngasih sama yang dikasih. Begitu dihitung-hitung katanya di situ tuh, di perapatan itu dia, itu sehari 200.000 kagak putus. Iya bisa ngempanin bini 2. Ya, 200.000. Kalah yang punya warung. Sehari 200.000. Ya kalau dikasih kali sebulan, dia tiap hari kali 30 udah berapa? 6 juta. Ya, luar biasa. Lah dijadiin pencarian pekerjaan begitu. Ya. Nah, itu termasuk kategori mampu. Ya, berkecukupan dia. Apalagi dimobilisir ya jadi bos peminta-minta. Mau bikin kotak amal banyak gitu kan. Mau cari nyebar sampai kemana-mana gitu kan, ke kota-kota. Ya tau-taunya begitu ditelusurin, ada kan orang wartawan yang benar-benar pengen tahu nih bener apa kagak sih ini orang kok di jalanan, di bis-bis zaman dulu kan tiap hari ada kancelan gitu tuh. Di situ tulisannya majlis taklim, di situ tulisannya pesantren. Ditelusurin, taunya ada bosnya. Ya nyetor sama bosnya main kaya-kayaan. Masya Allah, digaji taunya ya Allah. Ya, itu nggak boleh. Sifat-sifat begitu itu menjadi dosa malah ya, orang-orang yang berkecukupan dia tapi dia justru menjadi kaya dari meminta-minta. Wa ma'nal hadis, makna hadis ini anna man kana ghaniyan minal mas'alah, bahwasanya orang yang berkecukupan tidak butuh untuk meminta-minta bimalin dengan sebab dia punya harta, au qaribin yunfiku alaihi, atau punya kerabat keluarganya sendiri yang berinfak atau memberi nafkah kepadanya. Ya, itu termasuk kategori goni. Ya, entah dia sendiri udah punya harta walaupun sedikit, atau dia punya kerabat yang kaya yang memberi nafkah kepadanya. Au kana qawiyan yaqdiru 'alal kasab wal hirqah, atau dia kuat, masih gagah, bisa berusaha, bisa bekerja. Itu termasuk kategori goni. Ya. Goniyun itu sering diartikan kan kaya. Tapi kalau goni di sini maksudnya itu pertama dia punya harta walaupun sedikit. Yang kedua, misalkan dia nggak punya harta, dia punya kerabat yang menafkahi dia. Ya. Iya, dianya miskin tapi anaknya kaya, cukup. Anaknya berkewajiban. Kan orang tua memberikan nafkah kepada anak. Saat orang tua lemah, maka anak juga memberikan nafkah kepada orang tua. Au kana qawiyan, atau dia masih gagah, bisa bekerja, usaha, itu termasuk kategori orang kaya. Summa yas'al, kemudian dia minta-minta, fa innahu yahsam, maka dia berdosa. Ya, orang yang tadi itu
punya harta walaupun sedikit, atau tidak punya harta tapi punya kerabat yang memberikan nafkah kepadanya, atau masih gagah ya bisa bekerja kemudian dia minta-minta, itu dosa. Fa innahu ya'tam wa tahrumu alaihi al-mas'alat, dan haram bagi dia meminta-minta. Orang yang seperti itu haram hukumnya meminta-minta. Wa ammal ladzi yu'tihi fala ya'tham. Tapi orang yang memberi itu enggak dosa. Kita ngasih nih, dibohongin. Ya. Karena dia bohong sama kita, kita kasih aja. Nah, itu kitanya enggak dosa. Bal yu'jar, bahkan dikasih pahala kita. Tetap aja kita mah. Yang ngasih mah tetap dapat pahala, walaupun salah ngasih. Istilahnya salah ngasih kan? Ya orang bohong gitu. Yang ngasih mah tetap dikasih pahala. Yu'jar alal ato', dia mendapat pahala atas pemberiannya itu. Hatta yu'ti man ya'lamu annahu yasta'inu bima yu'tahu ala ma'asillah. Bahkan seandainya dia ngasih itu dipakai untuk maksiat. Ya, taunya nih orang nyari duit minta-minta buat minum-minum misalnya. Ya kan? Buat mabok, buat apa? Untuk berbuat dosa, kita ngasih, tetap aja kita dapat pahala. Gitu. Ya, kalau kita dibohongin. Ya. Maka orang yang memberi itu akan terus beruntung, ya, dan nggak boleh memaki. Misalnya nih, ternyata ketahuan, wah, lu bohongin gua lu selama ini gitu kan, gak usah dimaki-maki. Udah stop aja. Mulai hari ini gua kagak kasih lo. Apaan lu gua kasih duit malah buat main judi misalnya gitu kan? Gua kasih duit malah buat nyawer dan sebagainya kan? Nah, jangan gak usah dimaki, tapi udah di stop aja pemberiannya. Nah, pemberian yang sudah kita berikan sekalipun digunakan untuk berbuat dosa, itu tetap kitanya mendapat pahala. Fa'lam dzalika. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayo Bang. Orang tua mulai ya. Cincin aja rorot ya. Batas kewajiban itu begini. Batas kewajiban orang tua kepada anaknya memberikan nafkah sampai anak usia perkawinan. Gitu. Dia udah pantas kawin. Pantas kawin itu 20 tahun lah, 21 tahun kalau di Indonesia ini. Ya, kalau dia pasti udah kerja harusnya di usia begitu. Nah, maka kalau itu anak udah apalagi udah punya bini, udah punya anak gitu kan. Ya. Iya. Itu masih kewajiban orang tua. Ya. Kalau dia miskin banget, nggak mampu, orang tuanya kaya, maka juga masih kewajiban orang tua. Kalau dia miskin, ya. Sebaliknya, orang tua yang miskin itu juga menjadi kewajiban si anak. Jadi yang wajib nafkah itu kita nih ya, kita kepada orang tua kita, kepada anak kita. Itu wajib nafkah. Ya. Kerabat siapa yang diutamakan? Yang diutamakan itu terdekat. Saudara kandung, ya kan, keluarga sepupu, ponakan, itu keluarga terdekat, tapi tidak wajib nafkah. Ya, saudara bukan wajib nafkah, tapi diutamakan di dalam sedekah. Termasuk
walidil qurba, orang-orang terdekat. Ya, orang tua wajib, anak mampu, orang tua wajib dinafkahi. Atau orang tua mampu, anak wajib dinafkahi. Itu pokoknya atas bawah itu wajib. Nah, yang lain kita nggak wajib tapi diutamakan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa jami'i awliyaillahi wa asfiya'illah khususan sadatina al-alawin wa awliya'il kaunil ajma'in thumma ila arwahihim as-sayyid Jikri wa tauhid as-sayyid Umar ibn Isa Barak wa Samarqandi wa sayyidina Habibi Umar ibn Abdirrahman al-Attas wa Syekh Ali ibn Abdullah Baras والحبيب عيسى بن محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشين وشيخ محمد بن أحمد أبا مسموس وجميع مسجد الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغسهم برحمة والمغفرة ويحينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور
والفرط في الأمور وهماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يهزي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعزام يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدارة الصحب والحمد للإله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.